Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bintang Samala dengan NIM 511221345. Jurusan saya yang ambil di Unjani S1 Manajemen. Selamat datang di video saya. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai laporan HPP atau laporan harga pokok penjualan dan activity by costing atau yang sering disebut ABC. Activity by costing adalah metode yang digunakan untuk mengukur biaya produk atau jasa berdasarkan aktivitas yang terlibat dalam proses produksi. ABC digunakan ketika sistem pengukuran biaya tradisional tidak memberikan informasi yang akurat atau relevan. Laporan harga pokok penjualan atau HPP. Laporan harga pokok penjualan merupakan hasil salah satu laporan keuangan yang penting bagi perusahaan dalam menghitung biaya produksi barang atau jasa yang dijual. Laporan ini memberikan informasi tentang jumlah biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan produk atau jasa tertentu dalam periode waktu tertentu. Definisi harga pokok penjualan adalah jumlah total biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk memproduksi dan menjual produk atau jasa dalam suatu periode waktu tertentu. HPP mencakup berbagai jenis biaya termasuk bahan baku, tenaga kerja langsung, biaya overhead pabrik, dan biaya lainnya yang terkait dengan kegiatan produksi. Tujuan laporan HPP memiliki beberapa tujuan penting, di antara lainnya menghitung biaya produksi. Laporan HPP membantu perusahaan dalam mengidentifikasi dan menghitung biaya produksi yang terkait dengan setiap produk atau jasa yang dijual. Hal ini memungkinkan perusahaan untuk menentukan harga jual yang sesuai dan mengoptimalkan keuntungan. Yang kedua, ada evaluasi kerja atau kinerja. Laporan HPP memberikan informasi tentang efisiensi biaya produk perusahaan dengan membandingkan HPP dengan pendapatan penjualan. Perusahaan dapat mengevaluasi kinerja operasional dan mengidentifikasi area-area yang perlu diperbaiki. Yang ketiga, ada pengembalian keputusan, yaitu informasi yang terdapat dalam laporan HPP dapat digunakan dalam proses pengambilan keputusan. Semisalnya, perusahaan dapat memutuskan apakah akan memproduksi sendiri atau membeli barang dari pemasok eksternal berdasarkan perhitungan HPP-nya. Komponen laporan HPP biasanya terdiri dari komponen sebagai berikut. Yang pertama, ada bahan baku. Biaya bahan baku yang digunakan dalam produksi barang atau jasa. Yang kedua, tenaga kerja langsung. Biaya upah tenaga kerja yang langsung terlibat dalam proses produksi. Yang ketiga, ada biaya overhead pabrik. Biaya yang terkait dengan operasional pabrik seperti penyusutan mesin-mesin, biaya listrik, dan biaya pemeliharaan. Yang keempat, ada biaya produksi tidak langsung. Biaya produksi lainnya yang tidak dapat langsung diatribusikan ke produk atau jasa tertentu. Misalnya, biaya administrasi produk. Yang kelima, biaya non produksi. Biaya yang tidak terkait langsung dengan produksi tetapi masih relevan dalam perhitungan HPP, seperti biaya penjualan dan distribusi. Metode perhitungan HPP. Ada beberapa metode yang dapat digunakan untuk menghitung HPP. Di antara lainnya, metode langsung atau direct metode. Metode ini mengalokasikan biaya langsung
Metode perhitungan HPP ada beberapa metode yang dapat digunakan untuk menghitung HPP, antara lainnya metode langsung dan metode tidak langsung. Untuk metode langsung, metode ini mengalokasikan biaya langsung, bahan baku, dan tenaga kerja langsung produk atau jasa yang dijual, yaitu HPP sama dengan bahan baku ditambah tenaga kerja langsung ditambah biaya overhead langsung. Yang kedua, metode tidak langsung. Metode ini mengalokasikan biaya overhead pabrik dan biaya produksi tidak langsung menggunakan basis alokasi tertentu, seperti jam kerja atau biaya tenaga kerja langsung, yaitu HPP sama dengan bahan baku ditambah tenaga kerja langsung ditambah biaya overhead pabrik dikalikan tingkat alokasi overhead. Kesimpulan dari harga pokok penjualan atau yang sering disebut dengan HPP memberikan informasi yang penting bagi perusahaan dalam menghitung biaya produksi yang terkait dengan barang atau jasa yang dijual. Laporan ini membantu perusahaan dalam evaluasi kinerja operasionalnya, pengambilan keputusan, dan penetapan harga jual yang tepat. Dengan memahami laporan HPP atau harga pokok penjualan, perusahaan dapat mengoptimalkan biaya produksi dan meningkatkan efisiensi operasionalnya. Activity by costing atau yang sering kita dengar ABC adalah pendekatan perhitungan biaya yang membebankan biaya sumber daya ke objek biaya seperti produk, jasa, atau pelanggan berdasarkan aktivitas yang dilakukan untuk objek biaya tersebut. Sistem perhitungan harga pokok atau costing, di mana sekumpulan overhead dialokasikan dengan menggunakan volume yang tidak berhubungan dengan faktornya. Perbedaan dengan sistem tradisional yang hanya mampu menelusuri biaya langsung dan tidak langsung produk, ABC diyakini mampu menelusuri tidak hanya ke produk saja, tetapi juga aktivitas yang diserap oleh produk. Perbedaan penetapan harga pokok tradisional dengan activity by costing. Penetapan harga pokok tradisional, alokasi biaya dibebankan pada produk berdasarkan pada hubungan yang diasumsikan atau yang paling mudah, misal jam kerja langsung. Sedangkan penetapan harga pokok activity by costing ada sumber daya dan aktivitas. Untuk sumber daya, biaya yang dibebankan pada aktivitas berdasarkan usaha yang diserap. Biaya aktivitas dibebankan pada produk berdasarkan aktivitas yang diserap oleh masing-masing produk. Perbandingan sistem ABC dan traditional costing. Akuntansi biaya kontemporer. Sistem informasi biaya desain untuk semua jenis perusahaan, jasa, dagang, dan manufaktur. Yang kedua, sistem informasi biaya mencakup seluruh biaya, full cost. Yang ketiga, sistem informasi biaya ditunjukkan untuk menghasilkan informasi biaya dan informasi operasional manajer atau karyawan. Sistem informasi biaya menyediakan informasi tentang penyebab munculnya biaya aktivitas. Yang kelima, informasi yang dihasilkan untuk empowering dan informing. Akuntansi biaya tradisional, sistem informasi biaya desain untuk perusahaan manufaktur sebagai model. Yang kedua, sistem informasi biaya berfokus hanya ke satu proses produk, full costing dan variable costing. Yang ketiga, sistem informasi biaya ditunjukkan untuk menghasilkan informasi bagi manajemen, puncak, dan pihak luar perusahaan. Sistem informasi desain untuk mengungkapkan konsumsi produk atau sumber daya. Dan yang terakhir, yang kelima, informasi yang dihasilkan untuk costing dan controlling. Menghitung biaya sumber daya dan aktivitas. Untuk mengidentifikasi biaya sumber daya pada berbagai aktivitas perusahaan, perlu mengelompokkan seluruh aktivitas menurut cara bagaimana aktivitas tersebut mengkonsumsi sumber daya.
Rubin Cooper membagi aktivitas produksi menjadi 4 tingkat, yaitu aktivitas tingkat unit, tingkat batch, aktivitas pendukung produk, dan aktivitas pendukung fasilitas. Untuk aktivitas tingkat unit dilakukan pada setiap satu unit produk atau jasa perusahaan. Aktivitas tingkat batch dilakukan untuk setiap batch produk atau jasa. Aktivitas pendukung produk mendukung produksi produk atau jasa tertentu. Aktivitas pendukung fasilitas mendukung operasi secara umum. Sekian materi yang saya sampaikan mengenai activity by costing dan harga pokok penjualan. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga penjelasan mengenai activity by costing dan harga pokok penjualan bermanfaat bagi Anda. Jika Anda memiliki pertanyaan lebih lanjut, jangan ragu untuk mengajukannya. Sampai jumpa pada kesempatan berikutnya. Terima kasih.